Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Frog Deliver. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Sementara semua orang bersenang-senang mengobrol, King Mu'er diam-diam pindah ke sisi Xiaoyan dan menunjukkan buah keabadian dan 6 resep. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menatap King Mu'er. Di bawah tatapan Xiaoyan, hati King Mu'er berdenyut-denyut. Dia tidak bisa memberitahu Xiaoyan bahwa sebenarnya dia merebut itu secara paksa. Ketika penatua berbaju merah melapor ke King Hao masih sedikit tidak percaya. Meskipun King Mu'er tidak sopan, dia tidak begitu bodoh. Akan tetapi saat King Hao melihatnya sendiri buah kehidupan yang diberikan oleh Mu'er, dia akhirnya mengerti segalanya. Mu'er, sekarang kamu membawa para penatua untuk merampas buah kehidupan dan formula tingkat 6 dari suku Demon Raj. Kamu benar-benar sangat berani, ucap King Hao. Saudaraku, masalah ini karena saya. Tolong jangan salahkan Mu'er. Aku bersedia menanggung semua konsekuensinya, ucap Xiaoyan. Saudaraku, suku iblis terpecah menjadi 3. Yang pertama adalah Demon Evil Spirit, dan yang kedua adalah iblis darah kami. Sedangkan yang terakhir mereka adalah Demon Raj yang membentuk faksi. Dari 3 faksi dibagi oleh kekuatan. Demon Spirit Evil peringkat pertama. Iblis darahku mengikuti, dan yang lainnya lebih lemah. Hubungan antara 3 faksi sangat rumit saat ini. Meskipun Demon Spirit Evil memiliki Kaisar bintang 8, mereka terhalang oleh iblis darah. Jadi mereka tidak berani bertindak gegabah. Dan keluarga iblis darahku yang merupakan keluarga kerajaan iblis selalu memiliki hubungan yang baik dengan iblis lain. Ini juga merupakan titik yang lebih ditakuti oleh Demon Spirit Evil, sehingga setiap orang selalu damai. Apa yang dilakukan Mu'er hari ini memberikan alasan terbaik kepada Demon Spirit Evil untuk mengambil sekutu kita, ucap King Hao. Mendengar kata-kata itu, King Mu'er terkejut. Dia tidak menyangka masalah ini begitu serius. Dia tidak pernah tahu beban di hati kakaknya. Tetapi sudah terlambat untuk menyesalinya dan wajah King Mu'er penuh penyesalan dan menyalahkan diri sendiri. Sekarang saya telah mencapai Kaisar bintang 8 dan keluarga iblis darah memiliki modal untuk bersaing dengan keluarga Demon Spirit Evil, ucap King Yuantian. Bertarung? Bagaimana cara kamu bertarung? Ucap King Hao. Selama puluhan ribu tahun Demon Spirit Evil telah mengumpulkan warisan yang sangat kuat. Pada saat ini King Yuantian telah dipromosikan menjadi Kaisar bintang 8. Tentu perlu waktu untuk menguatkan fondasinya. Sedangkan Demon Spirit Evil sudah memiliki Kaisar bintang 8 puncak. Dalam hal keseluruhan, iblis darah masih kurang jika dibandingkan dengan Demon Spirit Evil. Apakah kita akan menghancurkan warisan yang ditinggalkan oleh keluarga iblis darah kita selama beberapa generasi? Ucap King Hao. Mendengar penjelasan King Hao, semua orang terdiam untuk sementara waktu. Ini adalah fakta dan kebenaran. Saudaraku, ini semua karena kecerobohanku, ucap King Mu'er dengan suara pelan. Selama bertahun-tahun dia belum pernah melihat saudaranya emosional seperti ini. Segala sesuatunya telah terjadi. Seorang lelaki adalah lelaki. Ketika dia melakukan sesuatu, dia akan melakukan sesuatu. Karena ini disebut oleh keluarga iblis darahku, maka kita datang untuk membayar kejahatan. Adapun pihak lain menerima atau tidak, kita harus melakukan yang terbaik, ucap King Hao. Saudaraku, aku akan pergi bersamamu, ucap Xiaoyan. Saudara yang baik, ucap King Hao menepuk pundak Xiaoyan. Masih belum terlambat. Ayo pergi sekarang, ucap King Hao segera bergegas ke keluarga Demon Raj. Scene berganti di dalam aula Demon Raj. Seorang penatua sangat marah mendengar laporan Feng Xiaobai. Dia dengan cepat mengadakan pertemuan para tetua untuk membahas tindakan. Mari kita tenang dulu. Menurut Tuan Muda, tampaknya King Hao tidak tahu tentang ini.
Sebagian besar adalah King Mu'er dan 4 tetua yang mendukungnya. Saya sarankan Anda memahami fakta-fakta sebelum membuat keputusan, ucap penatua pertama suku Demon Raj. Setelah penatua itu berbicara seperti ini, ada keheningan untuk sementara waktu. Aku tidak tahu pendapat apa yang dimiliki para penatua, ucap ketua klan Demon Raj yang bernama Feng Hun. Kirim seseorang untuk memberitahu King Hao terlebih dahulu. Perhatikan reaksi mereka dan kemudian buat keputusan. Selain itu, seluruh keluarga Demon Raj sudah siaga dan siap untuk pergi. Jika ada perubahan yang tak terduga, segera minta bantuan para Demon Evil Spirit, ucap penatua kedua. Sampai saat-saat terakhir jangan berlindung pada Demon Spirit Evil dengan begitu mudahnya. Demon Spirit Evil selalu bertindak karena untuk penggunaan mereka sendiri. Dan mereka bertindak secara misterius, ucap penatua pertama. Pada saat semua orang berbicara, King Hao dan yang lainnya telah mencapai wilayah keluarga Demon Raj. Kekuatan keseluruhan keluarga Demon Raj tidak lemah di antara berbagai bagian klan iblis. King Hao berharap bahwa ia akan dapat membangun kembali dengan keluarga Demon Raj. Ini akan membantu keluarga iblis darah untuk menyatukan klan iblis. Saya King Hao datang berkunjung. Minta Patriark Feng untuk membukakan pintu, ucap King Hao dengan suara bergema. Ini sebenarnya Kaisar Iblis King Hao. Saya harap Anda memberikan sebuah kata-kata yang sedikit masuk akal, ucap Feng Hun. Tujuan utama saya kemari untuk secara pribadi meminta maaf atas apa yang terjadi hari ini, ucap King Hao. Gaya Kaisar Iblis benar-benar berbeda. Karena Kaisar Iblis memiliki ketulusan ini, saya tidak berani mengikuti angin, ucap Feng Hun. Ketidaktahuan Mu'er membuat kesalahan besar di bawah dorongan hati. Tolong untuk Patriark Feng memaafkan saya, ucap King Mu'er menundukkan kepalanya. Melihat penampilan King Mu'er, kemarahan semua orang mulai sedikit memudar. Kami sebagai penatua mengaku bersalah kepada Patriark Feng dan keluarga Demon Raj. Tolong maafkan kelalaian kami, ucap keempat penatua maju dan menundukkan kepala dengan tulus. Feng Hun menatap semua orang dengan nafas lega. Masalah ini tidak lebih dari kesalahpahaman, terutama tentang bagaimana King Hao bertanggung jawab untuk memimpin ke sini. Perilaku itu cukup memuaskan perasaan keluarga Demon Raj yang semula penuh dengan emosional. Barisan ini dapat dikatakan penuh dengan memberikan wajah. King Hao benar-benar layak menjadi Kaisar Iblis. Pikiran yang luas sangat sebanding dengan gelar Anda, ucap Feng Hun. Ini adalah kesalahan keluarga iblis darahku dan aku harus menebus kehilangan saudara Feng. Pertama-tama, benda itu milik pemilik aslinya, ucap King Hao melambaikan tangannya. Buah kehidupan yang bersinar dan resep liupin muncul di depannya. Selanjutnya bulan laut ini diberikan kepada saudara Feng. Ini adalah keterampilan bertarung dasar kelas dunia. Jika keterampilan ini dilepaskan, niat pedang akan keluar seperti lautan luas. Selain itu, dua pembuluh darah yang tersimpan dalam keluarga iblis darah mungkin saudara Feng bisa menggunakannya. Tolong saudara Feng tidak menolak niat tulus saya, ucap King Hao. Karena Kaisar Iblis bersikeras, maka Feng tidak sopan jika menolaknya, ucap Feng Hun. Kedua tetua Demon Raj mengangguk dan memuji King Hao untuk langkah ini. Dengan cara ini King Hao tidak hanya mengubah kerugian menjadi keuntungan, tetapi juga tanpa sadar mengendalikan situasi keseluruhan. Soyan juga menghela nafas lega untuk King Hao. Perubahan diam-diam kembali stabil, dan iblis darah diperkirakan akan naik di bawah bakat luar biasa dari King Hao. Selisih faham telah hilang. Klan Demon Raj mencabut semua pasukan yang siaga dan mengadakan perjamuan untuk menghormati Kaisar Iblis dan anggotanya. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang tidak diketahui oleh saya. Nona King bukan seorang alkemis pemurnian. Mengapa Anda memerlukan formula tingkat 6 dan buah kehidupan? Apakah ada sesuatu yang dapat dijelaskan? Tanya Feng Hun. Hal ini harus dimulai dengan saudaraku Xiaoyan. Saudaraku ini memiliki kebaikan yang besar terhadap keluarga iblis darahku.
Tanpa bantuan saudaraku tidak mungkin saya menjadi kaisar iblis hari ini. Pada hari pelelangan, Mu'er terperangkap dalam jebakan orang lain. Untungnya saudara lelaki saya membantu, dan itu adalah situasi yang sulit. Namun karena ini saudara lelaki saya melewatkan buah kehidupan dan persaingan formula tingkat 6. Sehingga Mu'er menyesalinya. Dalam hal ini Mu'er melakukan kecerobohan untuk terdorong mengambil buah kehidupan dan formula obat dari adik Feng Shouba. Ucap King Hao. Ketika King Hao mengatakan ini, semua Demon Raj segera mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan dengan wajah terkejut. Ini adikmu Xiaoyan? Kenapa namanya sedikit akrab? Apakah Xiaoyan yang dirumorkan mendapatkan warisan Kaisar Iblis Tua dan sekarang sekutu penting Persatuan Sangmeng yang memonopoli pasar pil kelas? Ucap terkejut Feng Hun. Ya, Xiaoyan ini adalah orangnya. Ucap King Hao tertawa. Semua orang sulit untuk percaya. Mereka tidak memikirkan secara mendalam dan tidak berharap bahwa orang yang menggeparkan benua kaisar akan berdiri di depan mereka. Pembohong kecil itu dipromosikan menjadi kaisar bintang 3 dalam waktu 3 tahun. Ucap King Mu'er sangat bangga ketika dia menyebut Xiaoyan. 3 tahun untuk maju ke kaisar bintang 3. Kerumunan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Kekagetan hari ini terlalu hebat. Pertama perampok Kaisar Iblis. Kemudian Kaisar Iblis datang untuk meminta maaf secara langsung. Ditemani oleh Kaisar berperang bintang 8. Sekarang ada satu lagi yang telah membalikkan kesulitan promosi Kaisar daratan yang mengubah struktur ekonomi seluruh daratan, yaitu Xiaoyan. Dengan kembalinya tetua keempat, keluarga Iblis Darah memiliki kekuatan puncak. Dengan bantuan Xiaoyan, keluarga Iblis Darah memiliki kekuatan ekonomi yang cukup. Kekuatan apa yang telah berkumpul di sekitar King Hao? Kerumunan itu mengejutkan lagi dan lagi. Dan perasaan pada saat ini adalah bahwa kenaikan King Hao hanya masalah waktu. Demon Raj lebih bertekad untuk mengikuti klan Iblis Darah. King Hao menatap ekspresi mereka dan diam-diam tertawa. Orang-orang yang belum pernah bertemu Xiaoyan tidak tahu betapa abnormalnya pria ini. Apakah berkelahi atau memperbaiki obat-obatan dapat dikatakan bahwa dia menguasai keduanya. Saya tidak tahu tingkat apa yang dimiliki saudara Xiaoyan untuk memurnikan pil obat sekarang. Ucap Feng Hun. Saya tidak berbakat dan saya baru saja dipromosikan ke alkemis tingkat 4 kaisar. Buah kehidupan kali ini hanya karena saya siap untuk menerobos alkemis bintang 5. Ucap Xiaoyan. Sebuah kalimat yang merendahkan itu seperti guntur di telinga klan Demon Raj. 3 tahun tidak hanya maju ke kaisar bintang 3, tetapi juga alkemis penyulingan kelas 4. Yang bahkan lebih abnormal adalah ketika siap untuk dipromosikan ke kelas 5. Faktanya, pembohong kecil itu masih terlalu rendah hati. Jika dia memiliki bahan yang dibutuhkan, sangat mudah baginya untuk maju ke tingkat 5. Ucap King Mu'er. Itu berarti bahwa saudara Xiaoyan hanya kekurangan bahan obat buah kehidupan. Ucap Feng Hun. King Mu'er segera mengangguk dengan sangat bangga. Feng Hun mendapatkan jawaban positif. Tanpa kata-kata dia menyipitkan matanya seolah sedang memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian dia akhirnya berkata, "Jika saudara Xiaoyan dapat menyetujui salah satu permintaanku tanpa belas kasihan, saya bersedia memberikan buah kehidupan kepada saudara Xiaoyan dan formula tingkat 6. Ucap Feng Hun. Setelah itu Feng Hun tersenyum pahit dan mulai menjelaskan semuanya kepada semua orang. Leluhur saya mengalami kecelakaan setelah menjelajahi benua tahun ini. Dan jiwanya terluka parah sehingga kekuatannya menurun dari waktu ke waktu. Kekuatan sebenarnya adalah bintang 7 Kaisar Puncak. Dan sekarang terus menurun sampai ke tahap bintang 6 awal. Karena alasan ini seluruh keluarga menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari pengobatan. Tetapi tidak membuahkan hasil sampai formula tingkat 6 dan buah kehidupan muncul di rumah lelang. Dan hal itu kami melihat sedikit harapan lagi. Namun tidak ada alkemis tingkat 6 dalam keluarga Demon Raj kami. Saat ini 2 alkemis tingkat 5 kami telah terjebak dalam tingkat ini selama ribuan tahun. Diperkirakan peluang untuk maju sangat kecil.
Dengan cara ini meskipun ada resep dan bahan obat, tetapi itu menjadi masalah terbesar. Ucap Feng Hun. Mencari bantuan dari alkemis tingkat 6. Di daratan Daudi status alkemis tingkat 6 sangat mulia. Bagaimana ia bisa dengan mudah berjanji untuk membantu? Bahkan jika ada alkemis tingkat 6 yang mau saling membantu, pasti akan membayar mahal. Dan pada saat yang sama mendedikasikan obat dan semua bahan penyulingan yang merupakan aturan yang ditetapkan oleh semua alkemis di daratan Daudi. Sekarang melihat kecepatan promosi Xiaoyan yang abnormal, kelas 5 sudah dekat dan jelas bukan masalah untuk menembus kelas 6. Karena semua resep dan bahan obat harus dikirim, Feng Hun merasa bahwa lebih baik untuk menyumbangkannya ke Xiaoyan. Satu-satunya syarat adalah bahwa Xiaoyan membantu untuk memperbaiki obat tingkat 6 setelah dipromosikan ke alkemis tingkat 6 dan mengobati luka leluhurnya. Dengan cara ini mereka bisa menghemat banyak uang dan mengatakan bahwa itu memberi perasaan pribadi. King Hao mendengar kata-kata itu dan tersenyum pahit menatap Feng Hun. Tetapi mereka memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Feng Hun memang punya rencananya sendiri. Sekarang dia telah memulihkan hubungan sekutunya dengan suku iblis darah. Xiaoyan belum pulih dari keterkejutannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa formula tingkat 6 dan buah kehidupan memiliki godaan besar untuk dirinya sendiri. King Moer tidak bisa menahan kebahagiaan. Matanya yang besar tersenyum menatap Xiaoyan dengan harapan. Meskipun formula tingkat 6 dan buah kehidupan sangat berharga, tidak ada yang bisa menggunakannya di dalam Demon Raj. Saya berharap saudara Xiaoyan tidak akan mengorbankan niat baik para Demon Raj kami. Ucap Feng Hun memberikan formula tingkat 6 dan buah kehidupan. Terima kasih atas kebaikan Patriark Feng. Jika saya berhasil menerobos alkemis tingkat 6 di masa mendatang, saya Xiaoyan berjanji bahwa akan membantu keluarga Demon Raj. Ucap Xiaoyan menerima formula tingkat 6 dan buah kehidupan. Melihat Xiaoyan menerima 6 resep dan hasil kehidupan, senyum di sudut mulut Feng Hun segera menjadi lautan tawa. Ayo, semua orang bisa minum. Ucap Feng Hun dalam suasana hati yang sangat baik mengundang semua orang untuk minum. Setelah perjamuan berakhir, kelompok King Hao mengucapkan selamat tinggal kepada Demon Raj dan kembali. Saudaraku, perjalanan ini sangat bermanfaat. Ucap King Hao tertawa. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengangguk. Untuk periode waktu berikutnya, Xiaoyan tinggal di rumah Xiaofu untuk memfokuskan alkemisnya ke tingkat 6. Sejak Zhenny bergabung dengan Xiaoyan, dia merasakan bahwa ada sensasi tambahan di dalam hidupnya. Seolah-olah dia sudah terbiasa dengan keberadaan Xiaoyan. Bahkan sangat senang jika dia bisa memenuhi segala kebutuhan Xiaoyan. Namun setelah lama absen dan tidak bertemu, Zhenny benar-benar merindukan sosoknya. Sejak terakhir kali Xiaoyan menyerahkan formula obat kepada Lang Tian, Zhenny telah bekerja di bisnis pasar obat Danmen dan jarang kembali. Pada saat ini sosok Xiaoyan duduk di dalam ruangan yang tenang, ditemani oleh sosok keemasan di sebelahnya. Dia adalah Long Yan. Apakah kamu yakin bisa mengambil bencana Kaisar Pil Petir tingkat 6? Ucap Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. Dia tidak terlalu khawatir. Terakhir kali Long Yan dapat dengan mudah mengambil pil petir tingkat 4. Long Yan menggosok kepalanya seolah-olah dia sangat lapar dan sangat bersemangat untuk menunggu di samping Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk. Selanjutnya dia mengeluarkan buah kehidupan dan formula tingkat 6. Kali ini Xiaoyan tidak ragu-ragu lagi saat mengeluarkan 3 buah kehidupan. Xiaoyan mengeluarkan kuali obat dan nyala api berkobar menekan 3 buah kehidupan. Aku harus mampu menembus bintang 5 setelah pencernaan, ucap Xiaoyan. Setelah beberapa saat kemudian 3 buah kehidupan menunjukkan tanda-tanda penyatuan. Kemampuan kontrol api dan kekuatan jiwa Xiaoyan semakin ditingkatkan. Waktu berlalu. Di luar halaman rumah Xiaofu, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap dan guntur mulai terdengar. Tentu saja semua kelompok Xiaoyan mengerti apa arti dari semua ini. Tampaknya alkemis penyulingan kelas 5 Xiaoyan telah berhasil dipromosikan. Tetapi mereka tidak tahu kapan Xiaoyan akan keluar. Semua orang menantikannya dan siap memberi selamat kepada Xiaoyan.
Evolusi kekuatan penentuan surgawi 8 tiang adalah keinginan Xiaoyan yang telah lama ditunggu-tunggu. Dan langkah kuncinya adalah mengintegrasikan darah iblis. Sekarang dia telah mencapai alkemis tingkat 5 kaisar. Dia telah mendapatkan kualifikasi untuk memperbaiki Xiu Dandan. Semangat di mata Xiaoyan telah meningkat sedikit demi sedikit. Xiaoyan melambaikan tangannya dan sisa cairan obat dimasukkan ke dalam botol giok. Sekarang dengan kekuatan jiwamu dan teknik pengendalian api, kamu dapat dianggap sebagai yang terbaik bahkan di antara alkemis tingkat 5 kaisar. Kamu menghasilkan banyak uang keuntungan kali ini. Dan kamu bisa mendapatkan 2 hal aneh sekaligus. Ucap Zanlao belum pulih dari kegembiraannya. Setelah sekian lama, anak kecil, sekarang saatnya untuk menyerap roh hantu. Pikirkan tentang bagaimana menjelaskannya kepada mereka untuk sementara waktu. Ucap Zanlao tersenyum. Xiaoyan segera mengangguk. Sebagai ras manusia ia mampu menyerap hantu. Ini adalah sesuatu yang belum pernah muncul di daratan kaisar. Bagaimana kita bisa menjelaskannya? Ucap Xiaoyan mengerutkan kening. Bukankah ini hanya 2 jenis garis keturunan? Kamu bisa mencoba menjelaskan hal-hal kecil ini sendiri. Ucap Zanlao. Xiaoyan mengerutkan kening untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, Xiaoyan bergerak maju dengan ringan. Jangan membuang waktu. Anda harus melahapnya. Anda juga perlu meningkatkan kekuatan jiwa sesegera mungkin. Ucap Zanlao. Dengan pikiran tenang, Xiaoyan bergerak dan api langit melindungi tubuhnya. Menelan roh hantu dan arus dingin langsung mengalir dari mulutnya ke 6 organ dalam tubuhnya. Api langit menekan suhu dingin yang ekstrim ini. Baru kemudian Xiaoyan bisa merasakan suhu yang normal di tubuhnya. Meskipun roh hantu ini berbeda di peringkat kelima, itu secara otomatis mengenali tuannya dan benar-benar mematuhi Xiaoyan. Apakah itu ditaklukkan atau diserap seharusnya tidak akan ada kesulitan sama sekali. Xiaoyan segera mendorong api langit untuk melindungi meridiannya saat dengan hati-hati menyerap roh hantu. Proses menelan berjalan dengan lancar. Tubuh Xiaoyan ditutupi dengan es, dan penyebaran dingin membuat ruang awalnya panas tampaknya menjadi musim dingin. Semua situasi di luar dipenuhi dengan kehebohan oleh perubahan suhu tempat ini. Mereka membentuk lingkaran di sekitar Xiaoyan dan semua orang memandang dengan cemas. Apakah Xiaoyan dalam bahaya? Ucap Xiaozan yang sangat khawatir. Kau bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Ucap Nan Erming tidak berdaya. Apa yang harus saya lakukan? Ucap Ziying. Aku bisa merasakan perbuatan darahnya, tapi aku tidak tahu tentang situasi lain. Ucap Zeni. Saat angin semakin dingin, kepingan salju berangsur-angsur menumpuk. Tidak jauh dari sana, Ziying memegangi lengannya duduk dengan tenang dan menunggu. Zeni memandang Xiaoyan yang telah sepenuhnya tertutup salju dan wajahnya agak gelisah. Li Xiaolong berdiri di samping Zeni dengan ekspresi tenang dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Waktu berlalu hari demi hari, dan pikiran semua orang perlahan-lahan membenamkan diri dalam kultivasi. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Permukaan es yang telah lama tenang tiba-tiba mendengar suara retak. Dan energi dari langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Kemudian permukaan patahan es pecah menjadi banyak serpihan es. Nafas Kaisar Bintang 4 meletus. Dan suara gemuruh terdengar di udara. Xiaoyan yang menelan roh hantu akhirnya keluar. Dipromosikan lagi, orang ini sungguh abnormal. Ucap semua orang melihat Xiaoyan yang tiba-tiba melayang di langit. Mereka sedikit mati rasa terhadap kecepatan promosi abnormal Xiaoyan. Melihat semua orang dengan pandangan mengantisipasi kejutan baru, Xiaoyan sedikit terdiam. Namun mengingat kecepatan promosinya ke daratan kaisar hanya dalam beberapa tahun, Xiaoyan juga harus mengakui bahwa dia memang tidak normal. Tidak hanya kultivasinya menjadi kaisar bintang 5,
Tetapi kekuatan jiwanya juga telah menempuh alkemis tingkat 6. Xiaoyan memberi semua orang kejutan baru yang tak henti-hentinya. Pada saat yang sama dia melepaskan kekuatan jiwa seperti ombak yang mengepul yang mencangkup jangkauan yang sangat luas dalam sekejap. Setelah terobosan kekuatan jiwa, persepsi Xiaoyan menjadi lebih jelas. Bahkan gelombang kecil di udara ribuan mil jauhnya tidak dapat lepas dari persepsi Xiaoyan. Perasaan ini begitu luar biasa sehingga Xiaoyan sangat puas. Yang berarti bahwa keterampilan jiwanya akan jauh lebih kuat dan teknik pemurnian akan mencapai tingkat yang baru. Semua orang tahu bahwa promosi kekuatan jiwa jauh lebih sulit daripada promosi kekuatan bertarung. Tidak sedikit lebih keras tetapi jauh lebih sulit. Ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah alkemis senior di daratan kaisar dari zaman kuno hingga sekarang. Energi yang diserap oleh hantu ditransformasikan menjadi kekuatan jiwa. Seberapa besar tergantung tidak hanya pada kekuatan hantu, tetapi juga pada kekuatan jiwa penyerap. Sebenarnya ini tidak mengherankan bahwa semua orang sangat terkejut. Orang-orang bahkan tidak tahu bahwa alasan mengapa Xiaoyan dapat mengubah lebih banyak energi hantu menjadi kekuatan jiwa adalah karena ia memiliki perintah kuasi sakral dari latihan jiwa keputusan roh darah. Kali ini Xiaoyan melahap roh leluhur yang menyerap para roh hantu. Pada kenyataannya itu bukan hanya pertarungan yang akan dipromosikan dari Kaisar Bintang 4 akhir. Tetapi kekuatan jiwa pada Bintang 5 akhir dipromosikan ke Bintang 6 puncak. Pada titik ini semua orang akhirnya kembali dari kegelisahan. Selain memberi selamat, mereka juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepala mereka. Senyum yang pahit datang dengan sukacita yang tulus. Mereka masih terkejut dengan apa yang terjadi pada Xiaoyan. Melihat kerumunan terkejut dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, Xiaoyan tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan pada mereka. Untungnya mereka tidak heran dan bertanya sampai dalam. Jika tidak, Xiaoyan akan kehabisan cara untuk menjelaskan kepada semua orang sampai mati. Ziyin adalah orang pertama yang berbicara dengan senyum masam. "Xiaoyan, aku memutuskan satu hal," ucap Ziyin. Saat ini dia mengatakan ini semua orang menatapnya serempak. Namun dia terlihat sangat serius. Semua orang berspekulasi di dalam hatinya. Apakah kecantikan yang menyenangkan ini akan jatuh cinta pada Xiaoyan? Hati Zenny tegang dan Xiaoyan sedikit gugup. Ziyin tidak peduli dengan mata semua orang. Langsung ke Xiaoyan dan membuka bibirnya. "Di masa depan, bahkan jika Anda memberitahu kami bahwa Anda mempunyai lebih dari satu wanita, kami tidak akan terkejut. Pencapaianmu membuat kami sangat membuka mata," ucap Ziyin. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tertegun sejenak lalu tertawa dan Xiaoyan terhibur oleh kata-kata Ziyin. "Ziyin, kamu mengatakan aspirasi kita bersama," ucap semua orang berteriak. "Oh, Xiaoyan, beritahu kami. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kami benar-benar tidak akan terkejut lagi. Kamu tidak ingin melihat kami semua mati karena penasaran, bukan?" ucap Li Xiaolong. Dia sudah lama ingin bertanya, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan untuk bertanya. Semua orang memandang Xiaoyan dengan mata ingin tahu. Mereka bertanya-tanya bagaimana hal-hal seperti Xiaoyan akan membuat mereka merasa luar biasa. Baiklah, ucap Xiaoyan akhirnya terbebas dari rasa malu dan segera memberitahu semua orang informasi tentang roh leluhur. Roh hantu leluhur adalah hantu daratan kaisar yang berada di peringkat 17. Dikatakan bahwa itu diubah oleh keluhan medan perang kuno selama miliaran tahun. Dengan satu pikiran ia dapat memerintah dunia untuk menyerah. Dan sekarang target saya adalah melahap segel roh, ucap Xiaoyan. "Hah? Segel roh? Bagaimana kamu melahap segel roh?" ucap mereka dengan terkejut. Darah dari 3 ras dapat melahap api langit, hantu, dan segel roh, ucap Xiaoyan tersenyum. "Xiaoyan, kamu pasti orang yang pertama di benua kaisar selama berabad-abad," ucap Li Xiaolong menekan ketenangannya dengan kuat.
Tidak heran Xiaoyan begitu bersemangat. Keberhasilan pemurnian Xiu Sendan berarti dia akan memiliki darah iblis. Setelah darah iblis yang berarti bahwa dia akan dapat melahap segel roh. Dan bahkan 8 tiang surga akan maju. Xiaoyan, pil langkah apa yang kamu sempurnakan kali ini? Apakah mereka kelas 5? Ucap mereka yang sangat penasaran. Xiaoyan baru saja menutup retret dan Lang Tian tahu bahwa Xiaoyan sudah kembali. Akhir-akhir ini dia menyaksikan pil yang kuat muncul dari waktu ke waktu. Sekarang setelah kabar bahwa Xiaoyan keluar dari retretnya, Lang Tian tidak bisa untuk tidak ingin tahu jenis pil tingkat 6 yang disempurnakan oleh Xiaoyan saat ini. Kalian, selain pil apalagi yang menarik bagimu? Ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Dia tiba-tiba memalingkan matanya dan berhenti pada Lang Tian. Kamu juga telah dipromosikan. Mengapa begitu cepat? Ucap Xiaoyan. Fakta ini karena Xiaoyan belum melihat kegilaan pengobatan penyulingan Lang Tian. Jika dia melihat kegilaan obat penyulingan Lang Tian, dia tidak akan begitu terkejut. Obat penyulingan Lang Tian tidak kenal musim panas atau musim gugur. Siang dan malam dia hanya memperbaiki dan memperbaiki obat. Lang Tian menggaruk kepalanya dengan malu dan kemudian mengeluarkan pepatah klasik. Dia berkata, tingkat tidak penting, cukup penyulingan saja. Ucap Lang Tian tertawa. Pil seperti apa yang telah disempurnakan oleh Anda? Keluarkan dan kita akan melihat. Ucap Lang Tian mendesak Xiaoyan dengan nada tidak sabar. Semua orang juga memandang Xiaoyan satu demi satu untuk tidak menyembunyikan keingintahuan mereka yang kuat. Selama beberapa hari terakhir, semua orang telah melihat kekuatan luar biasa dari pil petir. Xiaoyan tersenyum dan mengulurkan tangan perlahan. Pil ungu bundar muncul di telapak tangannya. Cahaya ungu mengalir di sekitarnya. Kabut mengelilinginya seperti aroma obat disebarkan. Ini adalah... Mata Lang Tian tiba-tiba merasakan nafsu tamak. Xiaoyan menjentikan mengepalkan tangannya dan pil berwarna ungu muncul di depannya. Pil ini bernama pil hati ungu tingkat 5 kaisar. Ini juga merevitalisasi orang-orang Xiaogu. Ucap Xiaoyan tersenyum. Setelah mengatakan itu dia tiba-tiba melirik Li Xiaolong dan berkata lagi, tentu saja aku tidak akan melupakan janji yang saya buat. Saya akan membantu Anda meningkatkan peluang kemajuan Anda. Ucap Xiaoyan. Xiaoyan, terima kasih atas kepercayaanmu kepada aku. Ucap Li Xiaolong. Berbicara tentang ini mata Li Xiaolong benar-benar basah. Dan dia sedikit tersedak dalam pidatonya. Waktu berlalu dengan cepat. Dan di musim semi hingga titik balik matahari musim dingin rumah Xiaofu setenang biasanya. Sudah waktunya untuk merevisi keterampilan bertarung. Xiaoyan berkedip dan muncul di pagoda emas. Zanla berdiri di tengah-tengah menara dan menatap ke atas menara. Longyan telah lama menyerap pil petir dan dia dengan membosankan mengkonsolidasikan wilayahnya. Segala sesuatu di menara masih sangat sepi. Apa kekuatan yang kamu miliki sekarang? Ucap Xiaoyan memandang Longyan. Saya mencapai akhir bintang 4 setelah saya menyerapnya. Ucap Longyan. Hahaha, sangat bagus. Ucap Xiaoyan. Setelah menunggu beberapa saat untuk menemukan semua bahan, saya akan memperbaiki beberapa obat tingkat 6. Sehingga Longyan menelan lebih banyak pil petir dan dipromosikan menjadi kaisar bintang 5. Ucap Xiaoyan menghibur. Longyan tidak akan mengecewakan ayah. Ucap Longyan. Kamu anak kecil yang penuh omong kosong. Ucap Zanlao. Xiaoyan menepuk bahu Longyan dan berjalan menuju Zanlao. Melihat bahwa Zanlao tidak muncul untuk waktu yang lama, Xiaoyan cemas dan melangkah ke dalam kehampaan, melangkah ke atas dan berjalan ke udara mencari-cari sosok tua itu. Tiba-tiba Zanlao diam-diam muncul di samping Xiaoyan. Anda berada di sini pada waktu yang tepat. Masalah ini ada hubungannya dengan Anda. Ucap Zanlao. Terkait dengan saya? Tanya Xiaoyan. Zanlao berhenti memperhatikan Xiaoyan, memalingkan kepalanya dan melihat ke atas menara. Matanya sedikit tertutup kekhawatiran.
Tidak bisa mendapatkan jawaban Zanlao, Xiaoyan merasa sedikit bingung. Matanya mengikuti Zanlao dan melihat ke atas. Di atas puncak menara, nebula hijau semakin terang dan lebih terang. Apakah ada yang salah dengan menara ini? Ucap Xiaoyan melihat badai ekstrim di atas. Tetapi Zanlao masih tidak bereaksi sama sekali sementara Xiaoyan bingung. Gelombang suara tak terlihat yang dipancarkan oleh dampak kekerasan memiliki bahaya besar. Jika Xiaoyan tidak dilindungi oleh api langit dan hantu, dia akan terluka. Saya harap ini akan berhasil kali ini. Jika tidak, kita harus menunggu 10.000 tahun atau lebih. Gumam Zanlao, jangan bersikap gila seperti ini. Seolah semua perubahan di sini terkait denganku. Ucap Xiaoyan. Sosok samar-samar keluar dari nebula. Tiba-tiba bayangan ular seperti tiupan angin dan kilat berjuang di atas langit-langit emas. Mengapa begitu kuat? Jika Anda tidak bertindak, menara ini akan hancur. Ucap Xiaoyan. Sedikit lagi. Ucap Zanlao tampak bersemangat. Apa maksudmu kehancuran menara ini tidak bermanfaat bagimu? Ucap Xiaoyan melihat sikap misterius Zanlao. Apakah menara ini mudah dihancurkan? Ucap Zanlao. Lupakan saja, aku akan pergi. Ucap Xiaoyan tidak lagi peduli tentang badai yang dahsyat di atas. Zanlao meraih Xiaoyan dan menunjuk ke bayangan ular di atas dan berkata, "Tinggal di sini baik untukmu." Ucap Zanlao. Menara ini akan dihancurkan olehnya. Saya masih akan kembali ke benua Douqi. Siapa yang setuju mati di sini? Ucap Xiaoyan. Jaring emas adalah aturan langit dan bumi. Jika kekuatannya tidak cukup bagi kaisar untuk datang ke tanah kaisar, secara alami ia akan dibatasi oleh aturan langit dan bumi. Tetapi jika itu tidak dapat memecahkan jaring emas ini, dari mana darah iblismu berasal? Ucap Zanlao. Dorongan Xiaoyan memaksa Zanlao untuk mengatakan sebagian dari kebenaran. Apakah darah monster saya terkait dengan bayangan ular ini? Ucap Xiaoyan. Anda benar-benar khawatir. Saya katakan bahwa menara ini tidak mudah dihancurkan. Ucap Zanlao. Xiaoyan tidak mengerti mengapa makhluk itu bisa menerobos benua kaisar dan tampak begitu kuat. Keduanya berbicara untuk waktu yang singkat. Bayangan ular suci itu memutar tubuhnya. Matanya menatap dingin pada dua kecil di bawah dan ular ini semakin mendekat. Jangan bergerak liar dan jangan khawatir. Garis keturunan yang kuat dari raja kuno sama sekali bukan apa yang bisa dikontrol sekarang. Ia telah kehabisan kekuatannya dalam terobosan sebelumnya. Jangan menyakitinya atau Anda akan menyesal. Ucap Zanlao. Pada saat ini ular suci sudah bergegas ke mereka berdua dan mata yang dingin dan kejam itu menatap Xiaoyan. Mata hijau dalam ular suci memiliki 3 skala hijau yang memancarkan cahaya aneh. Xiaoyan hanya menatapnya sebentar dan jiwanya samar-samar menjadi linglung. Kejadian itu tidak berlangsung lama sebelum Xiaoyan akhirnya teringat dengan sosok King Lin. Saya ingin tahu apakah King Lin baik-baik saja di benua Douqi. Kenapa skala hijau ini sangat mirip dengannya? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan masih berdiri di tempatnya dan keakrabannya yang tak dapat dijelaskan mengurangi niat membunuh terhadap ular suci itu. Bagaimana ini mungkin? Ucap Xiaoyan merasa konyol dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana ular suci ini memiliki skala hijau seperti King Lin. Anak kecil, aku akan menyerahkannya padamu di sini. Apakah darah suku iblis bisa berhasil dilebur akan terserah padamu. Ucap Zanlao. Zanlao mengepalkan tangannya. Kekuatan yang diciptakan mengepung Xiaoyan dan ular suci di dalamnya. Zanlao, kemana kamu pergi dan meninggalkanku bersama makhluk ini? Ucap Xiaoyan. Yakinlah, pesona makhluk itu tidak akan mengecewakanmu. Ucap Zanlao tertawa sebelum menghilang. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah binatang kuno yang kuat. Anda ingin dia menelan saya? Teriak Xiaoyan. Xiaoyan tak berdaya. Dia berbalik dan menoleh ke arah ular suci yang semakin kecil di udara.
Sosok ribuan kaki sekarang kurang dari beberapa ratus kaki. Tampaknya merasakan masalah Xiaoyan. Bentuk ular suci yang terus jatuh bahkan menyusut beberapa meter sebelum mendarat. Itu berubah menjadi sosok manusia di mata Xiaoyan yang terkejut. Xiaoyan menatap sosok ini dengan tertegun dan tidak bisa bereaksi. Dia melihat bahwa sosok wanita ini tampaknya adalah peri yang tidak ternoda dalam debu bumi. Kabut hijau samar yang terbungkus dalam tubuh anggun yang mempesona jatuh dengan lembut di udara, seolah pergi oleh angin. Bukankah saya benar bahwa kamu akan terpesona pada akhirnya? Ucap Zanlao tiba-tiba muncul dan tertawa. Xiaoyan melangkah maju tanpa sadar, mengambil sosok itu ke lengannya dengan kedua tangannya. Pada saat ini kesadaran Xiaoyan sudah agak bingung. Dengan 4 mata saling berhadapan, kecantikan itu tampaknya berjuang dalam kepanikan. Dan cahaya aneh yang dipancarkan di mata itu tampak lebih dalam. Xiaoyan memandangi rambut biru yang indah. Matanya bergerak dan senyum bahagia muncul di sudut mulutnya. Zanlao menggelengkan kepalanya dan segera berkata, "Anak kecil, masalah darah harus diselesaikan. Anda harus melakukan secepat mungkin, darah gadis suci sangat penting bagi Anda." Ucap Zanlao. "Saya akan memanggilmu Qinglin," ucap Xiaoyan kepada sosok cantik itu. "Siapa orang tua itu?" ucap Qinglin. "Orang tua yang Anda lihat sebelumnya adalah Zanlao," ucap Xiaoyan. "Lelaki tua itu dia tampaknya memiliki perasaan keabadian. Apakah dia tuanmu?" ucap Qinglin memiliki beberapa kesan samar tentang Zanlao. "Bagaimana aku mempunyai tuan yang begitu memalukan?" ucap Xiaoyan. Pada saat ini pagoda itu bergetar dan sosok putih berdiri tidak jauh, menatap Xiaoyan dengan marah. "Apa yang baru saja Anda katakan?" ucap Zanlao dengan marah menunjuk Xiaoyan. Xiaoyan terdiam dan mengabaikan orang tua yang berisik itu. "Namamu Qinglin kan?" ucap Zanlao menoleh ke Qinglin. Mendengar ini Qinglin mengangguk. Itu benar-benar keindahan yang luar biasa. Tidak heran Xiaoyan bocah ini memandangmu setiap seperti itu. "Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna," ucap Zanlao. Mendengar pujian Zanlao, wajah cantik Qinglin tersipu malu. Dengan cepat Qinglin terbang dan memeluk Xiaoyan. "Pujian memang senjata yang sempurna," ucap Zanlao melihat dua orang yang berpelukan. Xiaoyan hanya mengangguk untuk mengakui apa yang dikatakan Zanlao itu benar. Zanlao melirik Qinglin dan tiba-tiba berkata dengan serius, "Gadis Qinglin, orang tua ini terpaksa melakukannya. Anda adalah gadis suci. Untuk masa depan bocah itu lelaki tua ini harus melakukannya," ucap Zanlao. Bantuan ini dapat membantu Xiaoyan untuk mencapai puncak kaisar. Keterampilan luar biasa ini harus memiliki darah manusia, darah iblis, dan darah gadis suci untuk berlatih. Hari ini Xiaoyan sudah memiliki darah manusia dan iblis, dan masih kekurangan darah gadis suci. Apakah memiliki darah dari 3 ras akan menjadi praktik terbaik di daratan kaisar? Tanya Qinglin. "Ya, itu benar," ucap Zanlao. "Tapi apa hubungannya ini dengan saya?" Tanya Qinglin. "Persyaratan peluburan darah ras iblis harus mendapatkan darah gadis suci dari wanita iblis," ucap Zanlao. "Kalau begitu saya akan membantu Xiaoyan," ucap Qinglin. Mendengar kata-kata Qinglin, Zanlao menghela nafas lega dan melanjutkan. "Karena ini masalahnya, saya akan membantu kalian berdua untuk menjadi sepasang kekasih," ucap Zanlao. "Apakah Qinglin akan dirugikan dengan memberikan darah suci? Kalau benar begitu, saya lebih suka tidak menggunakannya," ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Qinglin sangat tersentuh. Xiaoyan lebih memilih melepaskan latihan tingkat atas daripada menyakiti dirinya. Qinglin meminta Zanlao untuk menunjukkan metode pengambilan darah suci. Dia bersedia memberikan segalanya untuk Xiaoyan dan mengambil langkah ke depan memegang lengan Xiaoyan dengan erat. "Bocah, jangan terlalu khawatir. Kekasih Anda tidak akan menanggung kerugian apapun. Kita hanya membutuhkan 3 tetes darah suci di dalam tubuh Qinglin."
Gadis itu hanya akan melemah untuk jangka waktu tertentu dan perlahan-lahan akan pulih, ucap Zanlao. Mendengar ini, Xiaoyan menghela nafas lega. Mari kita mulai sekarang. Anda hanya menggunakan metode yang saya katakan untuk mengeluarkan darah suci, ucap Zanlao. Tubuh King Lin sedikit terguncang. 3 tetes darah jernih dari suku iblis keluar dan melayang dari antara jari-jari King Lin. Darah itu memancarkan energi yang kuat sehingga aliran udara di sekitarnya terdistorsi. Segera setelah itu King Lin memasukkan darah di dahi Xiaoyan dan wajahnya terlihat agak memucat. Xiaoyan tidak berharap bahwa 3 tetes darah suci akan membuat King Lin sangat melemah. King Lin melangkah mundur beberapa langkah dan bersandar pada pilar. Matanya sangat redup. Dan film pun berakhir.